Ya pemirsa, prevalensi stunting di Kepulauan Riau turun menjadi 15% pada 2024 dari sebesar 16,8% pada 2023. Kendati demikian, Dinas Kesehatan Kepulauan Riau akan tetap melakukan intervensi lanjutan untuk menanggulangi masalah gizi anak tersebut. Kita bukan melalui rumah sakit juga. Angka prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 turun menjadi 15% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 16,8%. Penurunan ini merupakan hasil kerjasama lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, BKKBN, instansi vertikal dan organisasi masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan stunting. Jumlah kasus stunting di Kepri masih tergolong tinggi, dengan sekitar 27.000 anak mengalami kekurangan hingga buruknya gizi. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau Muhammad Bisri menyampaikan pemerintah dan pihak terkait akan melaksanakan intervensi antara lain melalui pemberian makanan tambahan bergizi, pengobatan anak sakit, edukasi stunting, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Intervensi juga difokuskan pada aspek pencegahan dari hulu, seperti pencegahan pernikahan dini, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses sanitasi dan air bersih, khususnya bagi keluarga yang beresiko tinggi mengalami stunting. Faktor pemicu stunting tidak hanya berasal dari gizi buruk, tetapi juga dari kondisi sanitasi, ekonomi, budaya hidup, pernikahan dini, pola asuh, dan pola makanan anak yang tidak tepat. Oleh karena itu, penanganan stunting memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah optimalisasi peran Kader Posyandu di seluruh kabupaten kota se-Kepri yang jumlahnya mencapai 10.229 orang. Kader Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat sepanjang siklus hidup, terutama dalam mencegah stunting. Upaya yang dilakukan oleh Kader Posyandu meliputi edukasi kepada masyarakat, penggerakan orang tua agar rutin membawa anak ke posyandu, penyuluhan tentang pola makan sehat dan pengolahan makanan bergizi, serta identifikasi dini anak beresiko stunting melalui penimbangan dan pengukuran tinggi badan secara rutin. Dinkes juga memberikan edukasi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh anak. Di 27.000 anak kita yang gizinya belum optimal, mulai dari yang buruk sampai kurang. Nah, ini akan kita selesaikan. Nah, kita mungkin akan bikin rencana aksi lagi nih, dengan semua sektor terkait, ini melibatkan semua pihak nih. Kan dinas kesehatan itu, sektor kesehatan itu perannya cuma 30%. Jadi kalau ada anak kurang gizi, kasih makanan tambahan, kasih gizi klinis. Kalau ada masalah kesehatan ya diobatin, itu cuma 30%. Sisanya itu yang sensitif, yang terkait, yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi anak itu kena stunting. Ekonomi, budayanya, ya. Kemudian sampai dengan pernikahan terlalu dini, nggak siap dengan pernikahan, pola asuh, pola makan, banyak banget. Itu yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Untuk mendukung peran tersebut, pemerintah Provinsi Kepri telah memberikan insentif sebesar 5 juta rupiah kepada masing-masing dari 1.467 posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Kepri. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Dengan sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, target nasional penurunan prevalensi stunting sebesar 2,30% diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 mendatang. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.